Tajami, tanya, jawab, mikir. Tajami terus pikiran Anda dengan kebenaran firman Tuhan dan itu yang akan mengubahkan hidup Anda. Mendustakan Injil. Saudara kita katakan, siapa yang mendustakan Injil dari Nabi Isa? Dia jawab, Paulus. Orang pertama yang merubah ajaran Isa Al-Masih dalam kitab mereka itu Paulus. Sebelum dibahas apa arti mendustakan Injil, kita bahas dahulu apa arti mendustakan. Mendustakan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia membohongkan, menganggap bohong. Kalau kita ketik di Google, mendustakan berarti denying, menyangkal, atau kata lain juga membantah. Jadi bicara tanpa berpikir seperti inilah jadinya hanya fitnah dan asumsi liar. Apa itu asumsi? Asumsi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, dugaan yang diterima sebagai dasar, landasan berpikir karena dianggap benar. Anggapannya benar padahal salah, tidak benar. Cerdaslah dalam beriman dan temukan kebenarannya. Yang pertama, kalau boleh saya artikan, mendustakan Injil berarti memalsukan Injil karena membantah, menyangkal kebenaran Injil. Dan Injil yang palsu itu sesuai dengan arti daripada Kamus Besar Bahasa Indonesia menganggap bohong Injil yang asli. Sehingga dibuatlah Injil yang baru, yang berbeda, tidak mengakui kebenarannya, menyangkal dan membantahnya. Yang kedua, siapakah sesungguhnya yang mendustakan Injil? Jika mendustakan diartikan merubah Injil, siapakah sesungguhnya yang merubah Injil? Yesus yang mati disalibkan dianggap bohong dan dirubah kebenarannya sehingga tidak mati dan diselamatkan oleh Allah. Ini jelas-jelas telah menyangkal dan membantah kebenarannya, merubah Injil. Yang ketiga, Paulus dituduh difitnah mendustakan Injil. Pertanyaannya, tidak ada dalilnya di dalam Alkitab Paulus menganggap bohong Injil ataupun Paulus membantah menyangkal Injil. Dia justru memberita Injil. Paulus justru mengakui di dalamnya nyata kebenaran Allah. Artinya tidak ada kebohongan yang memberikan iman dan memimpin kepada iman yang berarti percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Roma 1 ayat 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Paulus di dalam surat Roma di sini dikatakan di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Paulus menulis tentunya dalam ilham roh, pemahaman dari Tuhan, pengertian dari Tuhan. Yang keempat, apa itu Injil Nabi Isa? Apakah saudara bisa menjelaskannya? Paulus tidak mengenal Injil Isa. Bagaimana ia bisa memalsukannya atau merubahnya? Sedangkan di dalam kitab saudara tidak ada nama Paulus dan dalilnya Paulus memalsukan Injil. Tidak ada buktinya. Tidaklah benar jika Paulus merubah Injil. Yang kelima, Paulus justru berani mengatakan berdasarkan ilham roh, siapa yang memberitakan Injil yang berbeda itu terkutuk. Jadi tidak mungkin Paulus mau mengutuk dirinya sendiri jika ia merubah Injil. Galatia 1 ayat 8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Yang keenam, tidak ada ajaran Paulus yang bertentangan dengan ajaran Yesus. Hanya kesombonganlah, keangkuhanlah yang menentang Injil sehingga memfitnah Paulus merubah Injil.
2 Korintus 10 ayat yang kelima. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Yang ketujuh, Paulus justru menjadi teladan banyak orang karena ia mengikuti teladan Kristus. 1 Korintus 11 ayat yang pertama. Ikutilah teladanku sama seperti aku juga mengikuti teladan Kristus. Jadi tidaklah mungkin Paulus merubah Injil karena ia dikhususkan oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Apa itu Injil? Injil itu berita tentang Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia, mati, bangkit, dan hidup naik ke sorga, dan yang berjanji akan datang kembali untuk menjemput mempelainya yang sudah mempersiapkan diri. Itulah Injil yang diberitakan di dalam Alkitab. Tuhan memberkati.